Baik, shalom saudaraku yang kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berkumpul lagi untuk beribadah, namun kali ini kita beribadah secara online. Ya, kita berkumpul di dalam satu roh, dalam satu persekutuan Roh Kudus. Dan saya percaya dimanapun kita berada, sebagai satu tubuh Kristus, Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir dimanapun kita ada saat ini. Baik, puji Tuhan, hari ini saya sedang berada di Manado, di tanah kelahiran, dan meski kita terpisah secara fisik, tapi saya percaya di dalam Roh Kudusnya kita tetap dipersatukan sebagai tubuh Kristus. Baik, hari ini firman Tuhan akan menyapa setiap kita, dan saya percaya setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita pasti dikuatkan. Dan saya percaya kita semua merindukannya, kita mengharapkan firman Tuhan lebih dari apapun di dalam kehidupan kita. Sebab Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan firman Tuhan, akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Dan kita semua pasti merindukan hal itu. Semua orang rindu berbahagia. Salah satu ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan adalah ternyata mereka yang berbahagia adalah mereka yang haus dan lapar, karena mereka akan dipuaskan. Ya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang boleh kami alami dalam kehidupan ini. Di tengah keadaan yang kami alami sekarang ini, kami percaya Engkau tetap Allah yang setia, yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik yang mengasihi kami. Engkau yang mati dan bangkit bagi kami, menyerahkan tubuhmu rela untuk dipukuli, rela tercabik-cabik, darahmu tercurah untuk penebusan kami. Kami percaya Tuhan, untuk semua hal yang kami perlukan, Engkau Allah yang menyediakannya bagi kami. Karena Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Engkau yang telah menebus kami dari kesia-siaan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Dan janji firman-Mu bahwa Engkau tidak akan biarkan kami sebagai yatim piatu. Kami rasakan sampai hari ini. Penyertaan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami membuat kami tegak berdiri sampai hari ini. Dan kami percaya selama kami berada di dalam genggaman tangan-Mu, kami aman, kami terpelihara, kami dilindungi, kami diberkati. Engkaulah yang menjamin semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau dengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang percaya, yang mendengar dan menyimpannya di dalam hati, dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara, dalam Injil Markus, di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41, ada bagian firman Tuhan yang mungkin kita sudah dengar ceritanya sejak kita masih duduk sekolah minggu. Ya, bagaimana Tuhan Yesus meredahkan badai yang mengamuk, saudara. Apakah Tuhan masih peduli dengan keadaan kita? Apakah Tuhan masih ingat dengan kita? Itu menjadi pertanyaan banyak orang saat berada dalam kekacauan, saat berada dalam pergumulan, dan seolah belum ada tanda-tanda pertolongan Tuhan datang. Sudah berdoa sekian lama, tapi belum ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan. Dan orang mulai bertanya, mungkinkah Tuhan masih peduli atau Tuhan sudah meninggalkannya? Tapi baiklah kita melihat firman Tuhan ini sekali lagi, saudara. Angin ribut diredahkan, demikian lembaga Alkitab kita memberi judul perikop pada bagian firman Tuhan ini. Saya membacanya dan kita semua merenungkannya, berdoa selama mendengarkan firman Tuhan ini. Kita semua diberkati. Saya percaya
Kalau kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kalau kita mau percaya dengan sungguh-sungguh, mujizat tersedia buat kita semua. Haleluya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itu ungkapan para muridnya. Saudara, kalau kita menyimak baik-baik bagian firman Tuhan ini, kita akan dengan mudah menemukan bahwa pada bagian ini Yesus ternyata sudah bersama dengan mereka sekian lama. Mereka, para murid itu, belum juga tiba pada sebuah pengenalan yang benar akan pribadi Kristus itu sendiri. Kalau hari ini banyak dari kita, semua kita bahkan, belum pernah melihat Yesus secara fisik, tentu orang akan berkata wajar kalau kita belum mengenal dia sebagaimana mestinya. Tapi seharusnya itu tidak menjadi alasan. Sebab Alkitab sudah menyaksikan kepada kita bagaimana Yesus ada secara fisik, secara manusia, dalam keadaan sebagai manusia, tapi dia juga dalam wujud ilahinya. Ya. Kalau para murid waktu itu ya sudah sekian lama bersama dengan Tuhan lalu belum percaya sungguh, mereka juga punya alasan. Karena waktu itu mereka belum melihat kebangkitan Kristus. Mereka belum menyaksikan Yesus dalam tubuh kebangkitan. Jadi semua punya alasan. Nah, pada titik inilah Tuhan menuntut sesuatu dari orang percaya. Iman itu harus bertumbuh. Di dalam iman itu ada pengenalan. Ya, iman itu melibatkan semuanya, baik pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Iman bukan hanya sekedar persetujuan intelektual. Kalau masuk akal, iya kita percaya. Kalau nggak masuk akal, sudah kita mulai meragukannya. Justru iman melampaui semua pemikiran manusia. Maka kita berkata, ia dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pinta, kita pikirkan, kita doakan. Itulah Allah kita. Ya, jauh. Sebab kalau Allah bisa dimasukkan dalam sebuah kotak, dia akan berubah menjadi manusia biasa. Untuk memahami manusia saja kita bergumul, apalagi memahami Allah. Nah, kita tinggalkan pelajaran itu. Sekarang kita masuk pada apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ya, kalau kita baca dengan teliti, saudaraku. Di sini dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ya, Danau Galilea itu adalah muara dari sungai Yordan yang paling besar yang mengalir dari utara ke danau itu, saudaraku. Bagi para murid, ya banyak dari mereka yang nelayan, Petrus dan saudara-saudaranya itu nelayan, saudara. Angin bertiup kencang di situ sudah biasa, tapi di sini ada penambahan. Ya, kata Alkitab, taufan yang sangat dahsyat. Berarti ini extraordinary, di luar kebiasaan. Ya, di berbagai tempat ada bencana yang datang dengan tiba-tiba. Mereka sudah biasa mengalami gempa, tapi kali ini gempanya dahsyat. Nah, itu yang dimaksud Alkitab itu kali ini, ya, kali ini. Alkitab berkata, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita, saudara.
banyak badai yang sangat dahsyat bisa datang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus siap sedia kapan saja. Kita harus mempersiapkan seluruh hidup kita. Iman kita harus bertumbuh di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat lagi firman Tuhan ini, satu saja tujuan Tuhan. Biar para murid itu sungguh-sungguh mengenal Dia. Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk pemberitaan Injil. Dan untuk pemberitaan Injil ini mereka harus mengalami berbagai hal. Mereka harus mengalami penganiayaan. Bisa mengalami kesulitan untuk makan. Kesulitan untuk tidur. Kesulitan-kesulitan yang bisa hadir. Bukan hanya karena bencana, tapi juga bisa karena perbuatan manusia. Sampai hari ini gereja di berbagai tempat masih ditolak. Banyak anak Tuhan mengalami penganiayaan, banyak hamba Tuhan mati karena pemberitaan Injil. Dan untuk itulah Tuhan Yesus sedang mempersiapkan supaya murid-murid dan kita semua ini mengenal Dia lebih lagi. Paulus, seorang yang hebat itu berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu sebabnya Paulus dianiaya. Pernah mengalami kesulitan-kesulitan. Diturunkan pakai keranjang ayam di tembok kota. Pernah ditinggalkan di saluran air karena dipikir sudah mati dirajam batu. Dia bersaksi pernah dirajam 4 kali, disesat 4 kali. Sekali sesat 39. Kali 4. Saudara, itu bukan sebuah pukulan yang biasa. Di daerah Aceh sana sedang diterapkan hukum syariat Islam. Itu dicambuk cuma sebentar itu. Paulus pernah mengalami 4 kali sesahan. Sekali sesah itu jumlahnya 39. Bukan cuma rotan biasa, di ujungnya ada kail yang terbuat dari besi yang bisa mencabik-cabik. Lihat tubuh Tuhan Yesus dipukul seperti itu. Waduh, hancur Bapak Ibu Saudara. Ada tulang belulang binatang yang diikatkan di ujung tali rotan itu yang menghancurkan. Pernah dirasakan oleh Paulus, tapi dia tidak bergeming. Dia bahkan bangga dan berkata mengenai diriku, darahku mulai dicurahkan sebagai korban. Korban, saudara. Yang namanya korban itu nggak enak. Pasti sakit. Ya, pasti sakit. Hari-hari kita pasti mengalami banyak sekali pergumulan dan tantangan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Bapa yang baik. Kita ditolak. Ya, kita tergoda untuk membalas kejahatan dan kejahatan. Tapi Tuhan berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu penderitaan. Kalau ngikutin emosi kita pengen meledak. Tapi kita ingat Yesus berkata, bahkan doakan mereka yang menganiaya kamu. Wow. Penderitaan fisik mungkin kita bisa tanggung. Tapi sakit hati, kecewa, banyak orang gak kuat. Tapi dengarkan baik-baik, Yesus sudah memberi teladan bagi kita. Ya, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mengingat korban Kristus. Ia rela menanggung semua cercaan, makian, penolakan, cambukan. Padahal dia tidak berbuat dosa. Bukankah kita sering berbuat salah? Bukankah kita sering berbuat dosa? Dan selayaknya lah kita menerima hukuman. Karena perbuatan kita. Karena ulah kita sendiri. Tapi seringkali kita berteriak kepada Tuhan. Seolah-olah kita tidak berbuat dosa. Apa salah dan dosaku? Wah, itu hebat sekali manusia. Yesus memberi kita teladan. Menanggung semua itu. Tanpa berbantah-bantahan. Dia dengan rela hati, bahkan memikul salib demi saya dan saudara. Sebab itu saudaraku, jangan lagi mau diperbudak oleh amarah. Jangan lagi mau diperbudak oleh rasa kecewa. Jangan lagi mau diperbudak oleh rasa khawatir. Jangan lagi mau diperbudak oleh rasa takut. Ingat, Yesus sudah menggantikannya bagi kita di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Saat Ia harus merelakan tangannya, dia paku di atas kayu salib. Matanya memandang jauh 2000 tahun ke depan untuk melihat saya dan saudara. Dia tahu hari ini kita menderita. Dia tahu hari ini engkau sedang bergumul. Dia tahu hari ini engkau sedang susah hati. Dia tahu bebanmu hari ini.
Manusia tidak bisa lihat. Saudara bisa menyembunyikannya di hadapan manusia. Tapi Allah tahu. Dia tahu persis pergumulanmu. Dan dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku mau beri kelegaan, saudara. Tuhan Yesus menjanjikan kelegaan. Bagaimana kelegaan itu datang? Yesus berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kuncinya di situ. Jadilah lembut hati dan jadilah rendah hati. Dua penyakit paling bahaya. Satu, sombong. Saudaranya yang satu lagi, minder. Itu saudara kembar. Orang sombong dia melupakan Tuhan. Orang minder juga melupakan Tuhan. Kenapa? Orang sombong dia pengen menyamai Tuhan. Tuhan benci. Iblis itu dibuang dari sana itu bukan karena dia berzina, bukan karena dia mencuri, tapi karena dia sombong. Orang minder sama, dia lupa Tuhannya hebat. Dia telah menciptakan kita dengan karyanya yang luar biasa, itu manusia. Dia telah merancangnya dengan hati-hati. Semua ciptaan Tuhan berkata jadi. Tapi saat menciptakan manusia, tangannya sendiri yang mengerjakan. Itu luar biasa. Banggalah, jangan minder, saudara. Kita punya Tuhan yang hebat. Nah, saudara kembali ke sini. Lihat, di tengah badai yang mengamuk, kadang-kadang kita lupa kita punya Tuhan. Pemazmur juga bersaksi, dalam kebingunganku, aku mengira aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Itu pemazmur. Masalah, dia sedang dikejar-kejar, hendak dihabisi, hendak dibunuh oleh Saul. Dia pernah dikejar oleh anak kandungnya sendiri, Absalom, untuk dimusnahkan dari muka bumi ini. Tapi pemazmur ini hebat sekali. Daud ini hebat sekali. Ketika anaknya mati, dia bersedih hati. Mungkin kalau kita anak yang kurang ajar begitu mati, kita bilang rasain loh. Tapi ini lain. Sebab itu Tuhan berkata, aku telah menemukan hambaku yang berkenan. Apakah kita mau jadi berkenan di hadapan Tuhan? Miliki hati yang seperti itu. Lembut hati. Lembut hati itu mudah dibentuk. Seperti bejana. Di dalam Yeremia pasal 18 Tuhan bilang kepada Yeremia, kamu pergi ke tukang periuk, nanti aku ngomong di sana. Sampai di sana tukang periuk sementara kerja, Tuhan bilang, aku juga bisa berbuat begitu kepada umatku. Kalau bejana yang sedang dibuatnya rusak, tidak sesuai keinginannya, dia akan bongkar. Dan dia bangun satu bejana yang baru sesuai keinginannya. Kadang-kadang kita mau suka-suka sendiri. Mau membangun bejana hidup kita, mau kita. Tidak bisa, saudara. Kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Adapun hidupku ini, bukannya aku lagi. Itu kata seorang penulis lagu yang mengutipnya dari bagian firman Tuhan. Paulus berkata begitu. Hidupku ini bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Saya dan saudara milik Kristus. Tidak mungkin miliknya dibiarkannya hancur berantakan. Saudara dengar baik-baik ini. Tidak mungkin miliknya dibiarkan hancur berantakan. Kalau saudara dan saya adalah umat tebusan, kalau saya dan saudara umat pilihan, tidak mungkin. Saya percaya satu hal, saya sudah mengalami kehancuran yang luar biasa di masa muda saya. Dia sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, dibiarkannya saya, tapi bukan untuk dihancurkan. Anytime Tuhan bisa menolong saya, tapi Tuhan izinkan semua terjadi. Supaya apa? Supaya saya belajar mengenal Dia. Saya bukan orang baik sehingga dipilih jadi hamba Tuhan. Saya orang paling brengsek di dunia. Tapi Tuhan pilih saya jadi pelayannya. Sebuah kebanggaan bagi saya. Tuhan baik. Mungkin saudara lebih baik dari saya. Dan Tuhan juga bisa pakai saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak harus jadi pendeta. Di marketplace Tuhan bisa pakai saudara. Di mana saja Tuhan bisa pakai saudara. Angkat tangan dan berserah kepada Tuhan. Waktu kita mengangkat tangan kita, lihat. Ketika murid itu menyadari ada Yesus di situ. Ada Yesus bersama dengan mereka. Mujizat terjadi. Kadang-kadang ketika masalah besar datang dalam kehidupan kita, kita lupa kita punya Yesus. Dan kita biarkan dia tidur di situ. Ya, waktu kita memulai segala sesuatu, kita mau Tuhan dilibatkan. Tapi tengah jalan, kita mulai setel sendiri, bukan?
Kita mau pegang kendalinya seolah-olah kita lebih tahu. Udah Tuhan minggir, tidur aja. Nanti kalau masalah besar baru gua bangunin loh. Hebat kita manusia. Dengar baik-baik. Setiap hari bangun pagi, mau tidur, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, dari tempat ini saya mengajak kita ingat kembali. Saudara sudah baca firman Tuhan ini mungkin berulang kali. Saat berbagai sumber dari dunia ini mulai menyerang kita, kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita dengan jelas, murid-murid itu sudah makan bersama dengan Tuhan, tidur bersama dengan Tuhan, mengalami mujizat dengan Tuhan, masih ngomong di ayat terakhir, siapa gerangan orang ini? Astaga, kalau sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, memalukan. Kenapa? Tadi saya mulai dari awal, murid-murid itu belum lihat Tuhan Yesus bangkit. Kita sudah lihat, kita sudah saksikan. Mungkin kita sudah rasakan banyak sekali mujizat dalam hidup kita. Kalau masih meragukan Tuhan dan tidak mengenal Dia, itu kecelakaan yang besar buat kita. Saudara, di tengah keadaan yang begini rupa, pandemi COVID yang menghimpit banyak orang tidak bisa bergerak, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia mengatur segala sesuatu dengan rapi. Saudara bayangkan, kalau Tuhan lepas kontrol atas universe ini, tuh planet semua tabrakan. Orang Jerman bilang modar KB, tahu nggak? Dengar baik-baik. Selama Tuhan memegang kendali, lihat matahari masih terbit di timur dan terbenam di barat. Ya, masih teratur semuanya. Masih ada siang, masih ada malam. Masih ada hujan, masih ada panas. Selama itu masih dipegang oleh Tuhan, kendalinya masih di tangan Tuhan, berarti kita masih punya pengharapan. Selama engkau dan aku punya Tuhan, kita selalu punya harapan untuk menyelesaikan semua kekacauan. Biarkan Tuhan yang berdiri depan dan menghardik itu. Jangan hardik sendiri, kamu gak punya kekuatan. Biarkan Tuhan yang melakukannya. Bersembunyilah di balik jubah kemuliaan Tuhan Yesus. Kita akan melihat mujizat terjadi. Pesannya saudara satu, kenali Dia lebih dekat lagi. Saudara akan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Saya sudah melihat terlalu banyak. Ada begitu banyak pengusaha yang sudah mau bunuh diri, sudah mau melarikan diri dari hidup. Di usahanya dia sudah mau tutup dan segala macam. Tapi saat dia datang di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan satu tetes air mata kita. Saat kita berlutut di hadapan Tuhan, tangannya selalu terbuka. Kalau hari ini kau menderita, kalau hari ini kau susah hati, kalau hari ini kau sedang sakit, kalau hari ini kau sedang melihat jalan buntu, berserulah kepada Tuhan. Alkitab menjanjikan, dan orang yang berseru kepada nama Yesus selamat. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Selalu ada pengharapan di hadapan Tuhan, saudaraku. Baik, saudara, kita akan melanjutkannya dengan perjamuan kudus.